Najwa Shihab beri sindiran pedas ke polisi yang tangani Ferdy Sambo. Najwa Shihab soroti gaya hidup mewah polisi ketika menangani kasus Ferdy Sambo. Sejumlah polisi yang muncul di kasus Ferdy Sambo justru menjadi sorotan. Beberapa outfit hingga gaya hidupnya pun dikulik Najwa Shihab lantaran dianggap tak sesuai gaji polisi. Ia mempertanyakan, apakah para polisi itu tidak malu menggunakan barang mewah padahal gaji dan tunjangannya tidak seberapa. Najwa Shihab juga mengatakan, harusnya para polisi ini berkaca pada Kapolri kelima Jenderal Hoegeng Iman Santoso, di mana Jenderal Hoegeng dikenal sebagai polisi yang jujur dan kerap hidup sederhana. Hal itu, kata dia, berbanding terbalik dengan gaya hidup yang dipamerkan para polisi saat ini. Kemarin kan sempat ramai Citayam Fashion Week, sekarang tuh ramai Police Fashion Week. Jadi sambungan dari ramai-ramainya kasus Ferdy Sambo, itu kemudian juga orang akhirnya melihat polisi ini tuh nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan. Gaya hidup hedon, kata Najwa Shihab dilansir dari YouTube Najwa Shihab, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Bahkan kata dia, gaya hidup hedon yang dipamerkan para polisi itu juga sempat dibahas saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo rapat dengan Komisi II DPR. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 3 yang bilang, sekarang itu, dari dulu sih sebetulnya bukan hanya sekarang. Itu tuh polisi sekarang tambah nggak sungkan pamer kemewahan, jelasnya. Bahkan bukan hanya anggota polisinya saja yang pamer kemewahan, bahkan keluarganya juga. Ada istri Kapolres tuh yang enggak malu pamer di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta rupiah, kata Najwa Shihab. Ia juga kemudian menyoroti penampilan mewah Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Polri Brigjen Andi Rian saat menangani kasus Ferdy Sambo. Dan akhirnya ramai juga lagi konferensi pers kasus Sambo. Salah satu petinggi Polri-nya itu tampil dengan baju mewah. Itu kalau nggak salah sempat ramai di Twitter baju Burberry yang udah dicek-cek. Secara netizen kita lincah banget, tutur Najwa Shihab. Kemudian Najwa Shihab pun mengungkap outfit yang dikenakan Brigjen Andi Rian yang mencapai miliaran rupiah. Nah tuh 12 juta rupiah harganya. Terus abis itu dicek lagi jamnya katanya juga harganya ratusan juta. Dicek lagi wah cincinnya batu safir, harganya miliaran dan sebagainya, jelasnya. Kemudian Najwa Shihab membandingkan dengan sepatu yang ia kenakan. Harganya 2 juta rupiah ini. Dan plus aku bukan aparat penegak hukum dan PNS yang digaji pakai pajak duit negara, tegas Najwa Shihab. Hal itu kata dia, tentu berbeda dengan polisi yang digaji menggunakan pajak uang negara. Maksudku problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini, yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan gak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya. Halal gak sih duit lu, tuturnya. Jovial de Lopez kemudian mengungkap bahwa sebenarnya ternyata anggota polisi boleh memiliki bisnis dengan beberapa syarat. Salah satunya tidak ada konflik kepentingan. Dan itu sesuatu menurutku yang hampir mustahil dilakukan sih. Terutama soal konflik kepentingan itu, kata Najwa Shihab. Ia pun kemudian mencontohkan kejujuran dan gaya hidup sederhana seorang Jenderal Hoegeng. Jadi ada jokenya Gus Dur. Polisi jujur di Indonesia tuh cuma 3. Polisi tidur, patung polisi sama Hoegeng. Karena Jenderal Hoegeng memang terkenal dengan kejujurannya. Dan betapa ia berusaha keras menjaga supaya enggak ada konflik kepentingan yang dilanggar, tutur dia. Najwa Shihab pun menceritakan bahwa dirinya pernah berbincang dengan Eyang Mary, istrinya Jenderal Hoegeng. Eyang Mary ini bikin toko bunga untuk nambah penghasilan. Waktu itu Jenderal Hoegeng belum jadi polisi. Kemudian setelah mendapat jabatan di kepolisian, toko bunganya itu disuruh tutup oleh Jenderal Hoegeng, kata Najwa Shihab. Rupanya alasan Jenderal Hoegeng meminta sang istri menutup tokonya itu yakni khawatir orang-orang akan sengaja datang untuk membeli bunga ke tokonya untuk berusaha mendekati dirinya. Kebayang nggak? Dia bikin toko bunga di garasi dan disuruh tutup karena nggak mau ada konflik kepentingan, urainya. Kemudian Jenderal Hoegeng juga melarang sang istri untuk pergi ke Belanda menjenguk ayahnya. Katanya gak boleh istri Kapolri pergi ke luar negeri,
Karena gak boleh terlihat bermewah-mewah dan nanti orang bertanya-tanya itu uangnya dari mana kok bisa pelesiran ke luar negeri. Akhirnya gak jadi berangkat sampai akhirnya waktu itu terlanjur wafat dan gak bisa ketemu, ungkapnya. Bahkan kata dia, saking sederhananya Jenderal Hoegeng, sampai pensiun pun tidak memiliki rumah pribadi dan mobil pribadi. Dan itu tuh cerita-cerita yang harusnya jadi patokan polisi-polisi sekarang. Bukannya dengan konferensi pers. Enggak malu pakai cincin miliaran. Pakai baju harga jutaan. Pakai jam harga ratusan juta. Malu gak sih? Kata Najwa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.